Laura Mejani atau Loli, putri sulung Nikita Mirzani, menarik perhatian publik setelah menunjukkan dukungan penuh kepada ibunya. Hal ini cukup mengejutkan karena sebelumnya hubungan antara Loli dan Nikita Mirzani sempat diwarnai dengan ketegangan dan perselisihan. Kini Loli menunjukkan sikap yang berbeda dengan mengirimkan surat jaminan kepada pihak kepolisian agar ibunya tidak ditahan. Nikita Mirzani saat ini ditahan buntut kasus pemerasan dan pengancaman kepada Reza Gladys. Dalam surat tersebut, Loli menjelaskan peran penting Nikita Mirzani sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah Loli dan kedua adiknya. Loli secara gamblang menyatakan bahwa dirinya belum mampu secara finansial untuk menghidupi dirinya sendiri dan adik-adiknya. Loli juga berusaha menjadi penjamin bagi ibunya dengan menyatakan Nikita Mirzani tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan yang dituduhkan kepadanya. Dalam sebuah postingan terbaru di media sosial, Loli menulis kata-kata dukungan untuk ibunya yang kerap menjadi sorotan publik karena berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya. Bagi Loli, keputusan untuk membela ibunya merupakan langkah menerima dan mengerti lebih dalam tentang siapa Nikita Mirzani sebagai seorang ibu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Selamat ya buat Dokter Reza yang udah berhasil menahan kakak Nikita Mirzani tersangka kasus pemerasan. Akhirnya ditahan juga ya dok ya. Selamat ya. Tapi jangan senang dulu dok. Harus dokter persiapkan jawaban nanti di persidangan seperti apa. Kenapa ditransfer? Alasannya takut. Terus kenapa takut? Nah, jawaban itu tuh yang harus dipersiapkan dengan baik-baik dok. Belajarlah dari pengalaman kakak Nikita Mirzani melawan DM. Awal-awalnya emang kakak Nikita Mirzani yang ditahan, tapi setelah itu harus belajar dari kasus DM dok. Yang nyenyak tidurnya ya dok, yang banyak makannya, OOTD-nya harus keren. Itu pesannya dari kakak Nikita Mirzani. Oke dok. Hebat banget sih dengan kasusnya ini Nikita Mirzani yang tiba-tiba jadi tersangka dan 20 hari ditahan di kepolisian. Yang harus dipertanyakan adalah apa? Kenapa seseorang itu melaporkan sedangkan dia yang menawarkan sejumlah uang? Ayo, itu yang harus dipertanyakan. Entah dia takut, entah apa, kayak gimana sih, harusnya diperiksa tuh dua-duanya sih ya, karena memang sama-sama jadi bahan kasus overclaim, iya, kasus produk-produk yang betul-betul katanya membahayakan masyarakat dijual belikan. Tapi kenapa nggak ada penahanan yang udah sekian lama? Kenapa bisa begitu? Heran banget. Ini negeri Konoha yang sangat-sangat bisa kita lihat tercengang-cengang. Bisa-bisanya yang overclaim produknya yang merugikan masyarakat bisa dengan lega, dengan bangga kalau Nyai Nikita Mirzani itu jadi tersangka, sedangkan harusnya dia. Apa yang Anda rasakan setelah Nikmir ditahan? Aku tidak membela Nikmir, aku tidak di pihak Nikmir, tapi aku juga tidak nyukurin Nikmir. Aku berusaha pakai logika melihat berita ini. Kalau yang aku rasakan, kok aku khawatir gitu ya. Kalau Nikmir ditahan, dia sudah mentalnya itu sudah nggak down lah, sudah pernah ditahan. Tapi pihak lawan ini jangan merasa menang loh. Ini bukan akhir, ini malah awal dibukanya segala sesuatu. Iya nggak sih? Jadi malah pihak lawan itu deg-degan. Jangan bancaan dulu, jangan syukuran dulu. Terus hukum sedang dipertanyakan oleh banyak netizen ini. Pak Polisi, semoga melakukan tugasnya seadil-adilnya, se-fair-fairnya, dan tidak bisa disogok dengan uang ataupun diintervensi pihak manapun. Semoga aparat penegak hukum benar-benar berlaku adil dan menegakkan hukum. Ayo kita doakan.
Guys, denger nggak? Tadi Mail sama Nikmir waktu ditanya perasaannya pakai baju orange gimana, Mail bilang good, sedangkan Nikmir bilang supaya cepat selesai. Kata-kata cepat selesai yang diucapkan Nikmir ini spontan loh. Itu artinya dia tuh udah siap semuanya. Dan mungkin juga dia tuh sekarang tuh mengalah duluan supaya nanti bisa debat di persidangan dan dia bebas, dan orang yang melaporkannya yang berjelas-jelas on skincare yang overclaim kebalik gitu istilahnya. Dia yang ditahannya. Ya mungkin ini salah satu strategi Nikmir untuk mengalah, dan itu bagus sekali dijalankan oleh Nikmir. Dan Nikmir itu tidak seperti sebelum-sebelumnya dia teriak-teriak atau apa, tapi benar-benar kali ini dia tuh benar-benar rendah hati, benar-benar seperti itu sudah siap semuanya. Tapi ada yang aneh dengan kasus-kasus ini nih. Kenapa kok Polda cepat-cepat menetapkan tersangka dan menahan Nikmir, sedangkan para owner overclaim lainnya yang duluan dilaporkan itu malah masih berkeliaran bebas di luaran? Teman-teman, aneh nggak di sananya? Ada apa ini? Ya kita sih nggak tahu ada apanya. Cuman pesan saya untuk Polda, tolonglah berlaku adil. Tolonglah lihat mana yang salah dan mana yang benar. Jangan karena mungkin para owner skincare itu termasuk tergolong mafia skincare kayak gitu, membuat Polda lebih mendukung mereka dibanding orang yang menyurahkan kebenaran seperti Nikmir. Dan menurut gua pribadi nih, kalaupun seandainya Nikmir memeras owner yang memiliki skincare overclaim itu gua pribadi mah wajar. Malah gua bilangin ke ownernya itu puas gitu. Salah sendiri dia jual kosmetik, jual skincare yang overclaim. Bener nggak? Coba kalau dia nggak jual, kan nggak mungkin ini semua terjadi. Bener nggak? Kayak gitu. Puas. Nah, walaupun seandainya Nikmir terbukti memeras nih dan masuk penjara, kita tetap mendukung Nikmir. Karena Nikmir ini buat gue pribadi tuh wanita Robin Hood loh. Teman-teman tahu nggak cerita Robin Hood? Robin Hood itu seseorang perampok, dan hasil rampokan itu dibagiin ke rakyat miskin. Demikian juga Nikmir nih. Mungkin dia memeras supaya si owner skincare-nya itu berhenti tidak menjual produk overclaim. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan semua masyarakat dari skincare yang overclaim. Itulah pandangan gue pribadi. Tetap mau gimana pun Nikmir bagus sekali. Bahkan kalau Nikmir sampai masuk penjara, wah, gue yakin begitu Nikmir keluar pasti lebih melesat lagi, lebih tinggi lagi derajatnya Nikmir. Bener nggak? Mau apapun itu juga kita dukung Nikmir. Dan buat Loli harus jadi pengganti Ami ya. Selama Ami jalani ini semua, Loli tetap harus jadi kakak yang baik untuk adik-adiknya semua, pengganti Ami juga. Dan Loli harus selalu jenguk Ami di dalam ya. Kita semua berdoa untuk Ami supaya Ami nanti di persidangan dia bisa menang, karena saya yakin si Ami ini bakal menang Nikmir ini. Kenapa dia pun sekarang santai, beda dengan sebelum-sebelumnya, karena dia sudah menyiapkan semuanya. Menyiapkan semuanya bukan berarti sogok-sogok atau suap-suapan, itu bukan ya, tapi udah menyiapkan untuk bukti-bukti membalikkan semuanya. Dan mungkin kata-kata cepat selesainya itu dia mengalah sekarang, yang pada akhirnya bisa berbalik kepada yang melaporkannya justru yang masuk penjara nantinya. Coba kita lihat nantinya. Cuman apapun yang terjadi, kita tetap dukung Nikmir, karena Nikmir itu sosok ibu yang kuat dan sebagai inspirasi buat para perempuan di Indonesia. Tahanan tercantik dan terslay jatuh kepada Ami Nikita Mirzani. Bisa-bisanya dia pakai baju orange tapi cuma dijadikan kayak cardigan gitu, terus dengan senyuman yang semriwing. Astaga, ini beneran atau apa sih? Atau cuman hanya pura-pura atau apa? Astaga, kayak dari raut wajahnya itu kayak ada apa begitu selanjutnya, kayak tunggu aja, kayak begitu. Bisa-bisanya. Guys, ada salah seorang artis Indonesia yang ditangkap karena masalah pemerasannya. Dan banyak banget netizen Indonesia yang kayak ngebela, katanya itu dia nggak salah gitu. Justru dia itu kayak memberantas skincare yang abal-abal segala macem lah. Kalau menurut gue jangan terlalu fans, boleh mengendewakan jangan gitu loh. Karena kenapa? Kita nggak tahu di balik layar itu mereka seperti apa gitu. Yang kita lihat itu dan yang diperlihatkan ke kita itu tuh cuma yang baik-baiknya aja di depan gitu kan. Dan sebaik-baiknya orang pasti melakukan kesalahan. Jadi yang terlalu yang kayak ngebela banget gitu. Kalau misalkan dia nggak salah, nggak mungkin jadi tersangka gitu, nggak mungkin masuk penjara. Justru karena dia salah ya dia masuk penjara dong. Terbukti berarti. Gue nggak benci orangnya ya, maksudnya dengan huru haranya gitu kan. Tapi menurut gue ya gitu, kalau salah berarti dia masuk penjara ya memang salah gitu loh. Nggak perlu dibela orang yang salah, ngapain.